aduh nggak banget gitu ya untuk ketemu, untuk even ngelihat kontaknya aja nggak gitu ya. Nah it's okay, tapi setidaknya di diri kita sendiri gitu. Kayak kalau salah satu tekniknya bisa journaling. Oke. Gitu, jadi kita nulis mengekspresikan apa yang dirasakan segala macem. Ada juga teknik lain namanya naratif terapi. Apa tuh? Naratif terapi itu kita nulis surat seolah-olah akan dikirimkan ke dia, Oh, tapi oke. sebenarnya enggak. Di situ kita sampein semuanya gitu, mau ibaratnya kata kasar Iya, gitu iya, ya. iya. Luarkan semua, tuh, Kemarahan atau kesedihan atau kangen-kangen tapi nggak berani gitu kan nyampein. Iya. Selesaiin di situ. Udah move on, yakin banget 1000% udah move on karena udah 3 tahun katanya. Tapi masalahnya ini nggak tahu kenapa sampai detik ini belum mau membuka hati untuk yang baru. Jangankan memulai, deketin yang baru aja tuh masih belum tergerak. Apa karena luka dan trauma di masa lalu yang masih membekas dan belum hilang? Dan apa yang harus dilakukan? Oke, udah 3 tahun ngerasa udah move on 1000% ya, Kak Yakin. Puspa, yakin. Tapi kok nggak bisa deketin cewek baru gitu ya. Oke. Nah ini move on 1000%-nya ini Menurut dia, tapi sebenarnya Iya. tuh udah move on belum sih? Nah itu dia indikator ya berarti ya. Iya. Orang udah move on atau enggak gimana sih gitu. Nah tadi again kembali ke acceptance Iya. gitu. Kalau kita udah menerima, artinya momen-momen lalu nih misalnya muncul di ingatan, emosi negatif itu nggak akan mengganggu lagi. Oke. Gitu. Kayak misalnya kan suka nostalgic ya, Yes. kayak ngelewat ini, aduh bekas sama mantan lagi gitu kan. Iya, saya mengalami itu. Kalau kita nggak mau lewat jalan itu karena itu sama mantan, itu belum accept. Oke. Gitu. Karena masih banyak emosi yang mengganggu berarti atas jalan itu. Gitu ya. Tapi kalau kita bahkan udah ya ini biasa aja ingat, tapi nggak mengganggu emosinya. Gitu. Karena nggak mungkin kita oke, lupa ayo lupa gitu ya. Pasti keinget gitu. Cuman udah nggak mengganggu emosinya, ya berarti itu udah accept. Oke. Kuncinya Gitu. di situ ya. Gitu. Nah sekarang tadi udah 3 tahun nggak susah nih deket yang baru. Buka hati susah Nah, nih kan. ini memang jadi pertanyaan Iya. gitu kan ya. Kayak apakah udah beneran move on atau belum gitu. Karena banyak juga yang mengklaim bahwa enggak kok aku udah move on, tapi masih sering nangis sendiri misalnya atas mantannya gitu. Sebenarnya it's okay untuk kita mencoba berpikir positif kan, bahwa oke, Iya. aku bisa move on gitu ya. Tapi jangan sampai pemikiran ini membuat kita jadinya menekan emosi. Oh, oke. Kayak sebenarnya kangen tapi enggak kok, aku nggak kangen. Iya, aku nggak pernah mikirin dia misalnya gitu. Mendenial ya. Exactly, deny gitu. Tapi sebenarnya itu terjadi gitu kan. Jadi kalau masih susah, nah itu perlu dilihat lagi nih. Nggak nyari yang baru ini apa memang misalnya merasa ini bukan kebutuhan utama sekarang romantic relationship gitu ya. Atau sebenarnya deep down butuh tapi masih ada ketakutan karena pengalaman yang sebelumnya. Kalau butuh tapi ada ketakutan sehingga kita nggak nyari, berarti di situ masih belum selesai. Belum move on. Proses move on-nya, Iya, yes. oke. Gitu. Dan Jadi harus dilakukan. nah yang harus dilakukan itu yang pertama adalah coba udah pernah ada momen dalam mengekspresikan emosi atau belum gitu. Jadi semua yang dirasain kesedihan atas kehilangan dia itu tuh udah dikasih space nggak sih gitu untuk kita mengekspresikannya. Entah itu Kita nangis, betul atau nangis apa ya. atau nulis atau nyampein langsung ke orangnya gitu segala macam. Kalau pernah ada Ih, gengsi dong Kak kalau ke orang. Oh. Harus udah di blok ya soalnya. Enggak sih. Oh, ya. enggak. Jadi kalau mengekspresikan tuh harus kita kasih ruang gitu ya. Iya, dan ini emang nggak harus ke orangnya. Misalnya tadi ya kalau Kak Puspa, aduh nggak banget gitu ya Iya, untuk ketemu, untuk even ngelihat kontaknya aja nggak gitu ya. Nah it's okay, tapi setidaknya di diri kita sendiri gitu. Kayak kalau salah satu tekniknya bisa journaling. Oke. Gitu, jadi kita nulis mengekspresikan apa yang dirasakan segala macem. Ada juga teknik lain namanya naratif terapi. Apa tuh? Naratif terapi itu kita nulis surat seolah-olah akan dikirimkan ke dia, Oh. tapi sebenarnya enggak. Di situ kita sampein semuanya gitu, mau ibaratnya kata kasar Iya, gitu iya, ya. iya. Luarkan semua, tuh. Kemarahan atau kesedihan atau kangen-kangen tapi nggak berani gitu kan nyampein. Iya. Selesaiin di situ emosinya. Oke.
gitu, itu bisa bantu. Ketika nyampein itu kalau masih nangis-nangis segala macam gitu ya, masih intens emosinya, artinya masih berproses. Tapi kalau dirasa oh ini ringan kok, udah fine, oke, berarti mungkin udah mendekati acceptance gitu. Dan tadi kalau misalnya butuh tapi takut, apa yang harus dilakukan? Butuh tapi takut berarti selesaikan dulu emosi yang sebelumnya. Tadi dengan diekspresikan lalu dicoba. Nah ini dicoba tuh sesuatu yang iya I know misalnya, tapi kan itu susah gitu ya, kayak tidak semudah itu. Nah sometimes kita butuh untuk expose diri kita ke hal yang kita takuti, dan kita lihat apakah itu seburuk itu gitu, atau sebenarnya ketika dicoba nggak seburuk itu kok gitu, kayak kita masih bisa menjalin hubungan gitu kan, segala macam, dengan catatan ekspektasi. Aduh, makin gak paham. Maksudnya mencoba mentry untuk membuka hubungan, membuka hati begitu ya. Betul, tapi betul. tanpa ekspektasi atau gimana? Nah dengan catatan ekspektasinya dikendalikan. Oh, gitu. bukan tanpa ekspektasi ya. Bukan tanpa Harus tetap ada ekspektasi. ekspektasi tapi dikendalikan.